ikuti cerita kita ke pantai pertama dan ke pantai kedua, dan aku akan menceritakan perjalanan kami sepanjang 1 hari dari sebelum pergi sampai nanti kita balik ke kosan. Ya, walaupun di video ini aku nggak videoin lagi setelah balik dari Jogja ini. So, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sebenarnya video ini sudah beberapa bulan yang lalu, cuman aku baru edit sekarang, dan aku ingin menumpahi semua apa yang aku rasakan selama di perjalanan ini. Bahkan sebelum kami kesini aku ingin menceritakan semua. Jadi kalau kalian nggak suka dengan cerita ini, skip aja, nggak apa-apa. Atau nggak, ya udah nggak usah ditonton. Kan aku juga ingin ini sebagai kayak kenang-kenangan diriku. Dan jujur ya, sebenarnya aku suka banget ngevideoin sambil jalan karena menurutku itu kayak cantik, estetik ya, walaupun sebenarnya kameranya goyang-goyang dan lain sebagainya. Sebelum kita ke Jogja itu sebenarnya Sofeni dan Mei itu sudah ke pantainya, tapi pantai Parangtritisnya. Kemudian mereka foto-foto, mereka kasih petunjuk ke aku, terus aku bilang cantik banget, pengen ke pantai lagi dan lain sebagainya. Kemudian Sofeni nawarkan mau nggak ke pantai di Jogja, terus aku bilang boleh, mau pantai mana? Terus Sofeni bilang ya udah kita cari pantainya yang lain, kita explore Jogja yang lain. Terus aku bilang oke, aku bilang kayak gitu ya kan. Jadi kita berangkatlah ini, kalau nggak salah ini weekend atau sebelum weekend, aku lupa karena ini pas pula di hari libur, jadi ya kalau ada macet-macet ya wajar ya guys. Untuk nama pantai yang pertamanya ini aku lupa, tapi kita pada akhirnya kita ke Parangtritis. Ya udah kita mulailah ceritanya daripada kita bingung. Jadi di pagi hari ini kita berangkat jam 6 atau jam 7-an dari kosan, kemudian kita beli makanan di warteg untuk kayak makan di jalan atau bagaimana. Cuman kita nggak sempat makan di jalan karena kita nggak tahu mau berhenti di mana. Kayak misalnya berhenti di kayak Indomaret atau Alfamart kan kayak enak ya sambil makan gitu. Jadi kita tahan-tahan sampai rencana makannya di pantai. Rupanya kesiangan makan pagi, rangkap siang. Di awal perjalanan sebelum ke daerah Jogjanya masih kayak ya mulus-mulus aja ya, masih sepi dan lain sebagainya karena kan masih belum ada beraktivitas ya orang-orang. Sampai kita masuk ke daerah Klaten, terus kita mulai masuk ke jalan menuju pantainya. Sebenarnya ini masih panjang ya jalan menuju pantainya. Jadi sebelum kita ke Jogja sebenarnya si Penny udah bilang kayak gini, nanti kalau kita nggak menemui pemukiman warga atau ketemu atau kita agak-agak nyasar, suruh kita pulangnya. Kemudian aku bilang iya. Akhirnya kita jalan, kita ikutilah Google Map. Panjang jalan ini kita ikuti Google Map. Ternyata kita ada disasarin sama Google Map. Kita sebenarnya dimasuki ke pemukiman warga, cuman kayak ke daerah kampung-kampungnya gitu loh guys, kayak agak ke pelosok-pelosoknya gitu. Terus kemudian kita sudah nggak menemukan kayak perumahan lagi. Terus aku bilang kita pulang. Terus Sofeni bilang kita sudah sampai Jogja, sudah sampai sejauh ini, udahlah kita gaskan katanya gitu. Yaudah kita ikuti aja lah Google Map, kita ikuti. Kita tidak tahu kemana sampai kita tanya ke warga pantai ini di mana. Terus dibilang oh ya nanti nanjak sini aja gini, dan dikasih tunjuk arahnya. Karena kita udah mulai curiga sebenarnya mau ke arah pantai ini karena naik turun gunung gitu. Yang awalnya kita masih bertemu dengan mobil-mobil, motor-motor, sampai kita tidak menemukan orang-orang jalan menuju pantai itu. Karena tinggal kita sendiri, ada sih kayak pemotor lain itu pun jarang banget ya, jarang lah itu 1-2. Terus kita kayak masuk ke hutan-hutannya atau ke pertaniannya, kita nggak tahu lah itu, pokoknya agak dalam-dalam. Nah kemudian pas kita ke arah yang ditunjuk oleh warganya itu mau jalan ke pantainya, sebenarnya belum dekat, masih agak jauh lagi, tapi jalannya itu menuju arah pantainya itu kan jalanannya itu nanjak ya. Tiba-tiba si motornya ini mendadak mati, yang nggak bisa dihidupkan, nggak bisa di starter, nggak bisa dikunci gigi kan. Oh ya, di kereta yang motor yang kami pakai itu motor manual ya, jadi nggak bisa ganti gigi dan lain sebagainya. Akhirnya stuck di situ, aku disuruh mencari warga. Kemudian aku ngetuk-ngetuk pintu warga, mungkin warga-warganya ini lagi kerja atau misalnya lagi di ladang, aku juga nggak tahu. Aku ketuk nggak ada, beberapa rumah, sampai pada akhirnya ada satu anak laki-laki yang kayak kenapa mbak kayak gitu kan. Terus aku bilang itu motornya itu nggak hidup, nggak tahu kenapa dan lain sebagainya. Akhirnya dia mau bantu. Nah
aku kan tinggal itu sepupuku. Ternyata di sepupuku itu ada beberapa kayak anak muda, puji Tuhannya kayaknya dia juga mau pergi entah kemana, membantulah si sepupuku ini. Karena kan posisi sepupuku ini di tanjakan itu, di tengah tanjakan gitu kan. Jadi kayak sepupuku ini nggak berani ikut aku karena takut turun nih si motornya. Untungnya ada anak laki-laki, segerombolan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu yang membantu membawakan si motornya ini. Karena si motornya ini untuk maju pun nggak bisa, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Pokoknya kayak terkunci lah gitu. Tapi dengan bantuan segerombolan anak laki-laki ini bisa, puji Tuhannya. Kemudian dibantu dengan anak laki-laki yang aku bawa, dia bawa kayak kunci-kunci dan lain sebagainya, dibantu mereka semua dan pada akhirnya bisa. Cuman dibilang ya udah ke bengkel aja dulu gitu kan. Ya udah akhirnya kita ke bengkel dulu. Kita nunggu hampir setengah jam atau 1 jam gitu, aku lupa. Kita nunggu, kita diperbaiki. Bilang gini, kayaknya kita sudah ada tanda nih, kayaknya kita nggak diizinin ini untuk ke pantai. Ya udah, ayolah kita pulang gitu. Terus dia bilang, coba cek map berapa kilo lagi. Aku lupa, ada 2 kilo atau 3 kilo lagi dari si bengkel itu. Terus dia bilang kayak, saya nggak sih kita sudah di sini tapi kita nggak ke pantai, katanya gitu. Kemudian aku bilang, sebenarnya sayang sih, kayak ya kita udah di sini, cuman bagaimana ya gitu, ini udah tanda bahwa kita belum direstuin untuk ke pantai, ayolah kita pulang. Tapi sepupuku ini keras kepala, terus dia bilang udah nanggung, ayolah kita gaskan ke pantainya. Yaudah akhirnya kita ke daerah pantai itu selama nggak tahu aku berapa menit karena aku nggak lihat HP ya, aku cuma kayak video-videoin, habis itu aku letakkan ke tas HP-nya, videoin bentar, masukkan ke tas. Karena jujur li, selama perjalanan ini panas banget. Kemudian aku harus lihat Google Map juga, dan HP ku kepanasan, jadi aku nggak banyak nge-record karena yaitu HP ku kepanasan dan dipakai juga untuk Google Map. Nah, selama di perjalanan itu aku sama sepupuku agak sedikit sebel mau ke pantainya itu setelah dari bengkel, karena ternyata kita kayak ada pemungutan seikhlasnya. Kita sebeli adalah pertama kita nggak bawa uang receh karena kita juga nggak tahu. Kemudian ada beberapa yang kayak pemungutan itu yang kayak agak sedikit memaksa, padahal dibilang seikhlasnya ya. Ya udah, karena kita nggak bawa uang receh, kita hanya bawa uang besar, terus itu pun nggak banyak. Ya udah, sama perjalanan kita belum menemukan kayak kedai gitu ya. Jadi ya sebenarnya kan pas sebelum kita ke daerah yang terpencil itu, kita pas di jalan itu memang kita sempat ke Indomaret, cuman kan itu kan pakai QRIS ya, dan kita istirahat bentar di situ bentar. Oke, lanjut. Si jalan itu kayak ada beberapa kayak minta seikhlasnya. Ya udah, akhirnya kayak kita kasih kayak berapa gitu. Akhirnya kita sampai di tempat kayak tiket. Sebenarnya aku sama Penny nih, sebenarnya aku sih yang lebih utama. Mikirnya itu kalau udah sampai di tiket itu nggak ada yang kayak minta bayaran lagi. Ternyata selama di situ ada lagi pembayaran, aku lupa sekali atau 2 kali lagi ada pembayaran. Oh ya, ternyata di tempat yang mau kami tuju itu kayak ada 3 pantai, ada 3 nama pantai. Cuma kita mau ke pantai yang C, jadi harus lurus lagi dari pantai yang A ini. Cuman karena jalannya kecil terus masuk mobil, jadi kita harus tunggu-tungguan. Misalnya yang depan dulu, nanti yang belakang, kayak gitulah. Harus tunggu-tungguan lah intinya. Kemudian setelah selesai, kita bisa melaju lagi, kita melaju, terus ada pemungutan yang dibilangnya seikhlasnya. Terus kami bilang gini, oh yaudah seikhlasnya kan, boleh nggak kami nggak bayar, kami bilang gitu kan. Maksudnya kalau seikhlasnya kan berarti bisa juga nggak bayar kan. Oh, terus dia bilang nggak bisa kak, harus bayar, katanya gitu. Terus dia bilang, terus pupuku lah kan seikhlasnya, ya kan harus bayar kak walaupun seikhlasnya gitu. Ya udahlah, akhirnya kita bayar, terus kita masuk ke pantainya yang C, kita parkir. Kita nggak bayar uang parkir lagi karena kita sudah ada tiket. Terus bapaknya bilang gini, mbak belum pergi bayar uang tiket ya, bayar uang parkir, katanya gitu. Terus udah pada berdebat lagi, udah capek kan. Ya udah, kami pergilah. Iya pak, nanti kami bayar kan, kami bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kami turun. Rencana kami mau makan siang di situ, mau santai bentar di situ, habis itu kita balik pulang. Ternyata rame pol. Terus pas yang kami video-videoin itu tempatnya kecil. Aku nggak tahu ya di sebelah kiri atau sebelah kanan ada tempat untuk duduk-duduk lagi atau bagaimana. Cuman kita nggak mau mengeksplor lagi ke sana-sananya atau ke kiri ke kanannya karena kita udah capek dan kita cuma pengen duduk makan istirahat, habis itu pulang. Sebenarnya jujur pantainya cantik indah, tapi kita udah capek
capek, terus udah nggak mood karena ada harus bayar seikhlasnya katanya. Habis itu nggak sampai 30 menit kita, ya udahlah kita balik katanya gitu. Akhirnya kita balik. Aku bilang yakin balik, iya ya udah. Terus tiba-tibanya ya udahlah nggak usah kita balik, kita ke ini Pantai Parangtritis saja. Akhirnya kita ke Pantai Parangtritis, dan kalian tahu dari tempat itu ke Pantai Parangtritis itu beberapa jam lah itu kan. Terus ya udah akhirnya kita balik, kita bayar, kita keluarlah dari daerah itu. Aku bilang gini, kita ke tempat jualan dulu, aku mau beli minum karena minumku udah habis. Ya udah kita beli minum dulu, sekalian aku mau mencahin uang, mana tahu ada kayak minta uang seikhlasnya, kita bisa ngasih. Aku bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya kita ke tempat jualan, kita tukarkan duit dulu, barulah kita ke daerah Parangtritisnya. Sebenarnya di Google Map-nya itu udah bilang berapa jam ya. Ya udah kami nggak ekspektasi jauh-jauh, cuma kayak kita ini agak capek ya, panas, terus lapar lagi gitu. Karena udah nggak mood aja gitu kan. Terus aku bilang yakin ke Parangtritis, ya yakin. Aku dibilangnya gitu. Ya udahlah kita ke Parangtritis. Kita jalan, terus entah kenapa si motornya ini agak bermasalah, jadi mati-mati beberapa kali. Dan selama mati, oh ya, si motornya ini nggak bisa kayak nanjak gitu, nggak tahu entah kenapa, karena motor tua juga ya, nggak bisa nanjak. Jadi aku harus turun, baru si kayak sepupuku si Vin ini kayak agak gas kan ke atas, karena nggak tahu ya si motornya ini nggak bisa kayak nanjak itu berdua, kalau satu sendiri bisa. Jadi setiap nanjakan aku harus jalan, jadi istilahnya aku olahraga selama di sana sebelum ke daerah Parangtritisnya. Terus kita keluar, akhirnya kita ke daerah Parangtritis, dan jujur panas, capek, tanganku, kulitku terbakar walaupun aku pakai sarung tangan, pakai jaket, karena kan ini aku pegang HP ya. HP itu kan kalau pakai sarung tanganku nggak bisa bergeser, jadi harus dibuka, terus kayak harus di scroll, terus kayak ya cuma terlindungi itu 3 jari, jadi kayak belang lah tangan saya. Setelah perjalanan panjang jauh dari pantai 1 ke pantai 2 yaitu Pantai Parangtritis, akhirnya kita sampai di sana. Dan Penny bilang gini, kemarin aku ada tiket kak segini. Oh ya udah, kalau ada tiket ada minta bayar seikhlasnya enggak? Terus dia bilangnya enggak sih katanya gitu. Oh ya udah, tapi aku sudah siapkan sih uang untuk itu, uang seikhlasnya gitu. Oh, ya udah akhirnya kita sampai, ternyata pasti waktu kita itu nggak ada uang tiket. Ya udahlah kita masuk aja, tapi ada uang ini ya, ada uang parkir gitu. Udah kita masuk, terus kita ke tempat tikar, kita sewa tikar. Awalnya kita di depan, akhirnya kita minta agak belakang. Kita di situ, kita duduk, dan Penny bilang gini, aku tidur dulu ya katanya, aku capek banget. Ya udah akhirnya Penny tidur, aku tungguin. Akhirnya Penny tidur, habis Penny tidur aku tidur. Jadi kita ke pantai itu hanya untuk numpang tidur guys, bukan untuk have fun, bukan untuk lihat pantai cantik dan lain sebagainya, karena kita udah kesiangan di situ. Kemudian rame banget orang-orang di situ, apalagi anak-anak yang main-main pantai kan. Jadi kalau untuk foto itu sudah nggak bagus lagi, udah nggak terkondisikan karena banyak orang. Kalau mau foto sendiri itu ya harusnya pagi-pagi kian gitu. Ini sudah nggak terkondisikan lagi. Jadi kita ke pantai itu hanya untuk numpang tidur. Habis itu kita makan. Aku lupa kita makan dulu kayaknya. Kita makan dulu. Habis itu Penny tidur. Kemudian Penny bangun, aku tidur. Habis itu kita diam kayak pelangap-pelongo gitu. Terus kita bicara-bicara. Terus kita ketawa-tawa. Kita ke pantai hanya lihat-lihat orang aja. Kita nggak main-main karena panas banget ya. Sekitar jam 12 atau jam 1 itu. Dan memang lagi terik-teriknya itu pas kita sampai. Terus badan capek. Cuman kayak badan kayak udah mulai segar lah dikit. Ya udah akhirnya kita balik pulang. Rencana kita mau ke Jogja. Ternyata tiba-tiba Sophie ini kayak sakit. Tiba-tiba kayak mual, mau muntah. Tapi nggak bisa dikeluarkan gitu. Kayaknya kecapean lah dia. Ya setelah kita dari pantai itu, kita balik kan. Terus aku bilang ya udah kita balik aja, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Kalau misalnya kita dua posisinya fit dan ada orang tua, baru kita balik lagi ke pantai. Ini kita foto-foto gitu. Karena rencananya itu Sophie ini ngajak aku biar aku foto sendiri di pantai itu, nggak ada orang gitu kan. Rencananya pagi. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kami, nggak sesuai dengan harapan kami. Akhirnya kita nggak bisa foto-foto, nggak bisa main pantai. Dan kemudian
Kemudian karena dilihatnya aku udah agak bad mood, ya udahlah, dibilang ya udahlah kita ke Jogja aja, kita makan es krim. Terus aku bilang dari sini ke Jogja itu agak jauh loh, aku nggak kecapean, apa kita pulang aja, aku gitu. Oh, nggak usah, kita ke Jogja aja dulu, kita makan es krim, soalnya kakak udah nggak mood gitu kan. Oh ya udah, kuat nggak, aku bilang gitu. Kuat kok. Aku itu sebenarnya nggak bisa bawa motor karena memang nggak pandai bawa motor, nggak dikasih izin juga sama orang tua. Jadi kalau dia yang PP, aku minta maaf karena hanya dia yang bisa. Kalau aku bisa ya kami gantian ya. Kemudian kita isi bensin lagi, kita isi bensin nggak tahu berapa kali kita isi bensin. Mumpung kita ketemu nih sama pom bensin, kita isi bensin, tiba-tiba kayak Sofi ini agak pening, kepalanya mau muntah, mual gitu. Ya udah, terus Sofi ini bilang kita pulang aja ya ke Solo. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, kita pulang aja. Toh kamu capek, aku juga capek gitu kan. Aku mau mual kak, katanya. Ya udah kita kamar mandi dulu untuk memuntahkan itu. Terus kayak dibilangnya gak usah karena nggak bisa keluar gitu, karena tadi dia udah sempat mau coba untuk muntahkan, nggak bisa muntahkan. Akhirnya dari pom bensin itu kita balik ke Solo, dan nggak tahu kenapa Sofi ini gini, kenapa ya dari Jogja ke Solo ini agak lama ya, karena yang waktu sama temannya itu cepat banget jalannya dari Solo ke Jogja gitu, tapi pas waktu sama aku kayak lama banget rasanya. Nggak tahu, aku bilang itu kayaknya emang kita nggak direstuin untuk ke pantai. Kemudian kita balik ke Solo, kita baru sejam atau berapa menit dari pom bensin itu. Aku bilang kita berhenti dulu, aku mual, aku mau muntah, aku bilang kayak gitu. Terus kita berhenti, kemudian dilihat Sofi ini muka aku udah pucat pasih ya. Yaudah beli yang manis-manis, beli entah onigiri atau apa. Akhirnya aku beli onigiri, perutku lumayan terisi lah. Terus kenapa kau katanya gitu. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba pusing lihat jalan, kayak enek aja lihat jalan rame, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita jalan, sama di perjalanan nggak tahu berapa jam, akhirnya sampai Solo, kemudian sampai kosan. Dan aku bilang aku trauma sama motor selama 1 minggu. Jadi aku kalau misalnya mau ke kosan atau mau kemana, aku nggak naik motor, aku naik bus atau aku naik apa, yang penting jangan motor. Ya aku trauma, ya bokongku sakit banget, capek banget gitu. Kemudian aku keselnya sama dia, Sofin ini, dia itu pakai sendal aku yang sudah kurang bagus gitu loh, sudah nggak layak dipakai. Nah sendal ini dipakai hanya untuk sekitaran kosan aja, misalnya mau ngambil air atau misalnya mau ke atas, mau mas atau apa, pokoknya sekitaran kosan, atau misalnya beli makan pun yang dekat-dekat aja. Karena kalau pakai sendal ini tuh capek gitu, terus karena udah tipis juga kan. Nah pas waktu ke pantai dia pakai itu, aku nggak tahu. Nah pas pulang dibilang kak pakai inilah, kita tukaran dan tukaran lagi. Bangkainya aku minta tukaran, udahlah pakai itu aja lah kak, kan bangke ya. Aku pakai, terus kan nggak nyaman itu ya sendal ya. Terus aku kayak mencari posisi yang nyaman, nggak ada posisi yang nyaman. Terus dibilangnya gini, kak jangan goyang-goyang lah kak, katanya gitu. Soalnya kan memang badannya agak kecil, nggak kecil sih, cuman dibandingkan aku memang dia agak kecil badannya, sedangkan badanku besar. Terus kayak kak jangan goyang-goyang, katanya gitu. Aku tidak goyang-goyang, kakiku ini lagi mencari posisi yang nyaman untuk diletakkan. Sampai pakai sendal ini, bilang gitu. Kau sih ngapain kau pakai ini, kan aku bilang jangan pakai ini. Intinya kemarin dia pakai ini. Lain kali kalau misalnya mau kemana pakai sendal yang lain, kan banyak sendalku yang lain, aku bilang gitu. Ya udah. Habis itu kita balik ke kosan. Habis itu aku mencarger diriku selama hampir seminggu, karena aku tipe yang untuk merestart itu harus sunyi senyap gitu ya, walaupun aku harus misalnya ke kampus atau kemana gitu, tapi ya sebisa mungkin selagi aku mencarger diriku tuh jangan ada gangguan orang lain, jangan ada apa-apa sama orang lain. Jadi begitulah cerita aku dan Sofi ini selama perjalanan dari Solo ke Jogja, baru dari Jogja ke Solo lagi. Ya sebenarnya intinya adalah kita memang gak direstuin untuk ke pantai itu, gak tahu kenapa. Terus selama perjalanan kita agak ketawa kan untuk menghilangkan kayak capek, kayaknya kita gak direstui deh untuk ke pantai ini. Soalnya dari awal pun kayak misalnya motornya mogok, kemudian kayak ada kayak pemungutan gitu, panasnya matahari, terus kena ke handphone, pantainya ramai banget sehingga kita udah nggak mood lagi dan lain sebagainya. Kayaknya kita udah nggak direstui lagi deh. Jadi kalau misalnya kita pergi jalan-jalan berdua terus sudah ada tanda-tanda itu, kita sebenarnya harusnya pulang. Kalaupun kita mau lanjutkan, kita harus terima resikonya. Sebenarnya ini sudah terima resikonya sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya.
ya, memang dasar anaknya, ya udah gas-gaskan aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan aku tahu sih nanti ini bakal kukatkan nggak tahu sampai berapa menit, ya udah. Oke, terima kasih sudah nonton, kasih dengarkan ocehanku. See you next video, bye bye. Pace bene. Selamat menikmati liburan. Oh iya, lupa mau bilang, kalau kalian mau liburan pakai motoran, jangan trauma ya dengan cerita aku, karena kan cerita setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang memang jalannya mulus, ada yang memang jalannya harus dilika-likukan untuk dapat sesuatu, dan jadikanlah ini sebuah pelajaran. Ini aja aku jadikan menjadi sebuah pelajaran untukku, bahwa tidak ada yang mudah untuk digapai. Oke, udah sekian dari aku. Oh ya, boleh kalian ceritakan pengalaman kalian naik motor ke tempat wisata. Kayaknya seru deh. Oke, terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye. Pace bene.